Pak, maaf sebelumnya mengganggu waktunya nih. Perkenalkan, nama saya Salma Widyaguna dari kelas 9A. Sebelumnya kenalkan diri dulu Pak. Ya, saya Pak Jarwadi dari SMP 1 Ungaran, mengajar IPA. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara kita belajar dan mengakses informasi? Menurut Pak Jar bagaimana ya Pak? Ya, jadi di era teknologi yang sangat maju ini, cara belajar kita sudah berubah. Kalau dulu banyak kita belajar dengan menggunakan textbook, textbook dan pengalaman lapangan. Tapi sekarang lebih modern lagi. Jadi kita bisa belajar melalui media YouTube atau TikTok dan sebagainya sesuai dengan tema yang kita pelajari. Jadi tidak lagi menggunakan buku, tapi menggunakan media-media sosial yang sangat bagus, bisa menghadirkan hal-hal yang tadinya itu jauh, tidak bisa kita pelajari menjadi dekat. Misalkan mempelajari tentang tata surya, mempelajari tentang kehidupan mikroba, itu bisa lewat tayangan di YouTube ataupun di medsos lainnya. Jadi itu kayak membuat para siswa tuh lebih paham gitu ya Pak, karena bisa melihat langsung dengan cara melihat video tersebut. Betul sekali. Jadi itu lebih siswa yang kreatif akan memanfaatkan momen zaman yang bagus ini. Jadi bisa memilih, mengakses hal-hal yang bermanfaat dan langsung bisa paham. Bahkan tanpa guru secara fisik, itu dia bisa belajar lebih banyak dari itu. Oh, bisa mempelajari sendiri gitu ya Pak? Iya, itu bisa. Sangat terbuka. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Pak Jar ketahui tentang dampak sosial dari penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, seperti telemedis dan e-health? Oh ya. Ya, ini juga dampak teknologi juga tentang dunia kesehatan, yaitu telemedis ataupun health. Itu berarti sistem tentang diagnosis penyakit ataupun konsultasi kesehatan itu bisa tidak melalui face to face dengan medis atau dengan dokter, tapi dengan media itu. Tapi di sini ada harus perlukan tentang deskripsi dari si dalam tanda kutip pasiennya, harus bisa menjawab dengan baik, dengan detail kronologisnya apa-apa, ada bisa komunikasi, bisa menyampaikan, dan nanti kita akan diterima oleh dokter atau operator yang mengendalikan tentang health atau telemedis tadi. Ya. Berarti kayak sama halnya tuh kita nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit buat kontrol gitu, bisa bertanya langsung lewat aplikasi gitu ya Pak, sama halnya gitu ya Pak? Ya, itu ya seperti itu. Itu secara darurat seperti itu bisa. Darurat seperti itu. Berarti bisa dengan itu untuk pertolongan pertama. Tapi untuk yang penyakit lebih lanjut itu harus perlu dengan menghadirkan juga medis. Pemeriksaan kondisi tubuhnya yang memerlukan alat-alat kesehatan tertentu untuk bisa memeriksa, men-scan atau EEG atau mungkin USG dan sebagainya harus fisik datang. Tapi secara awal itu bisa. Itu untuk hal yang ringan, yang tidak mungkin tidak usah ke sana. Tapi kayak bertanya-tanya dulu gitu. Yeah. Dan itu juga sangat memperluas cakrawala pengetahuan kalau misalnya kalian sebagai siswa bertanya ke dokter. Untuk itu ya Pak? Tentang kesehatan itu bisa. Pengetahuan. Ini juga menurut saya banyak kemajuannya, banyak manfaatnya dengan adanya telemedis dan health ini. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pak Jar melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial? Peran teknologi dalam kesetaraan dan keadilan sosial. Ya,
Eh, jadi untuk keadilan sosial itu berarti teknologi ini juga sangat berperan, terutama dalam misalkan informasi tentang kesenjangan ekonomi. Ya, kesenjangan ekonomi itu kan dengan teknologi kita bisa tahu, wah daerah ini miskin, daerah ini kelebihan kelebihan penduduk, daerah ini kotor. Nah, ini bisa saling mengetahui. Dapat Jadi dengan mudah ya. dengan mudah. Dan ini kalau disikapi dengan baik, maka kita bisa ya terus berbela rasa dengan yang berkekurangan, dan kita bisa ikut mencontoh tempat-tempat yang baik, karena di medsos juga akan ada tayangan misalkan daerah percontohan itu kan ada sudah maju ya, baik di segi tata lingkungannya, masyarakatnya, itu bisa kita lihat yang baik, itu bisa kita akses. Jadi saya pikir dengan kita bijaksana menggunakan medsos itu, kesenjangan sosial, kesetaraan itu bisa kesetaraan itu bisa menjadi tujuan kita. Jadi kesenjangan yang kurang dari satu ke lain itu bisa kita perbaiki dengan mencontoh hal-hal yang baik di tempat lain. Oh, begitu, Pak. Jadi kita kayak bisa mencontoh hal-hal baik tuh dengan mudah dan praktis dengan cara memanfaatkan teknologi ini. Ya, sosial, budaya, kesehatan pendidikan. itu kita bisa mengakses juga di teknologi. Iya, Pak. Daerah mana di Indonesia lah kita bisa mengakses Dengan praktis dan mudah dengan ya, praktik Pak. yang mudah, dan kita mencontoh itu. Mencontoh itu hal yang paling mudah daripada menciptakan baru. Oh iya, Pak. Jadi mencontoh, terus kita mencoba kita adaptasi gitu. Jadi itu macam inspirasi yang masuk. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama. Saya Cynthia Salsabila Wijaya bersama teman saya dari kelas 9D. Saya Angelika Narotama dari kelas 9D. Jadi di sini dia sebagai perwakilan remaja responden untuk tugas informatika kami. Untuk pertanyaan pertama, gimana sih teknologi informasi mempengaruhi cara kamu belajar dan mengakses informasi? Kalau menurut aku, teknologi itu memudahkan akses kita ke sumber belajar seperti e-book, video, foto, atau informasi lainnya, dan kita juga bisa mencari informasi di dalam internet. Oh gitu ya. Pertanyaan kedua, apa yang kamu tahu dari dampak sosial penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan seperti telemedis dan e-health? Dampak sosial dalam kesehatannya, menurut saya telemedis dan e-health itu mempermudah akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Meski bermanfaat, tantangan seperti kesenjangan teknologi dan privasi data perlu diperhatikan. Pertanyaan ketiga, gimana kamu ngelihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial? Peran dalam kesetaraan sosial ini, teknologi memberikan suara pada kelompok yang terpinggirkan, mendukung advokasi, dan membuka peluang ekonomi lewat pekerjaan jarak jauh. Mengatasi kesenjangan digital penting agar manfaatnya merata. Baik, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Saya Almira Firdausi Kinasi, yang pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan ayah saya atau lagi ngobrol-ngobrol santai nih ya. Oke, Papa bisa